Sepulang sekolah, Flynn jarang langsung pulang ke rumahnya. Seperti hari-hari lainnya, hari ini pun dia mampir dulu ke toko keluarganya, Asa House. Hai kawan, selamat datang lagi di duniaku. Hari ini kita akan melanjutkan cerita Flynn and Ernest chapter yang ketiga, Chosen. Selamat menikmati. Setelah Flynn berada di dalam, dia pun melepas jaket, merapat ke sisi kiri lalu menyelinap ke balik etalase. Biasanya para pelanggan tidak akan menghiraukannya. Mereka tidak peduli ada orang lain masuk ke dalam sana asalkan berpakaian koki, padahal seragam mereka jelas berbeda. Setiap pelayan Asa House mengenakan setelan putih dengan celemek coklat tua tanpa renda. Koki dapur mengenakan seragam lengan panjang dengan pelipit coklat serta kancing emas. Para pegawai magang mengenakan setelan hitam. Seragam koki milik Flynn punya kerah dan ujung lengan hitam lebar lengkap dengan lambang sekolah dibordir pada dada kiri. Mana Culinary School. Tempat Flynn belajar punya logo sederhana. Hanya tulisan nama sekolah di atas lengkungan gandum. Asa House punya logo berupa gambar sederhana gedung berkanopi dilengkapi huruf A pada bagian atas. Kali ini seorang pelanggan menyapa Flynn sebelum sempat masuk ke dapur. Flynn, hey, Flynn! Flynn berbalik. Dia mengenali sosok yang memanggilnya. Seorang ibu berusia 50-an dengan badan gemuk. Langganan tokonya sejak ia kecil. Wajah bulat dan rambut keriting membuatnya nampak seperti ibu rumah tangga biasa. Namun Flynn tahu kalau wanita tersebut sesungguhnya seorang penyanyi opera. Nyonya Ruth, belanja untuk gladi bersih? Tidak kali ini, aku ingin beberapa kue untuk nanti malam. Keluarga suamiku datang berkunjung dari luar kota. Mereka harus mencicipi inovasi terbaru kalian. Seingat saya Anda selalu menyuguhkan kue dari Asa House setiap kali mereka datang berkunjung. Tepat sekali. Flynn mengangguk, tersenyum geli. Asa House jelas bukan satu-satunya toko roti dan kue di kota Alasiar. Ada banyak toko lain, namun mereka sukses menjaga kualitas dan bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Kehadiran Asa House sudah jadi bagian dari kehidupan penduduk Alasiar. Nyonya Ruth menjadikan kue mereka sebagai tradisi untuk menjamu keluarga. Percayalah, ada banyak orang melakukan hal yang sama. Banyak juga orang yang menjadikan produk Asa House sebagai oleh-oleh khas dari kota Alasiar. Terletak di dunia sihir bukan berarti Asa House hanya toko kue biasa. Asa House menggunakan alat sihir dan mantra dalam setiap proses pembuatan untuk menyamakan kualitas dan mempercepat pembuatan kue. Meski begitu, mayoritas produk mereka memang tidak memberikan efek apapun ketika dimakan. Hanya sedikit produk saja yang bisa memberikan efek. Sebut saja seperti coklat molten cake. Cake mungil buatan Asa House ini bisa membuatmu tetap hangat di hari bersalju. Flynn bisa melihat kalau kue itu sedang diserbu pengunjung. Meski hanya menjalankan toko, keluarganya senantiasa menaruh perhatian penuh pada pengumuman kota. Untuk festival pelangi, Asa House akan berpartisipasi menjual Petit Four sambil membagikan sampel produk terbaru. Lebih tepatnya, produk baru yang sedang berusaha Flynn kembangkan bersama kakaknya saat ini. Kalau boleh jujur, Flynn punya banyak ide. Namun dia harus memilih satu terbaik yang paling mungkin disempurnakan dalam waktu singkat. Mengingat ekler buatan Ernest, Flynn dapat ide lagi. Mungkin dia bisa membuat coklat dengan lapisan warna pelangi di bagian atas. Setiap coklat memiliki satu buah di bagian dalam. Orang gak akan tahu isi di dalam sebelum memakannya. Ide itu sepertinya cukup mudah dan menarik. Flynn yakin ide ini lebih baik dari idenya kemarin membuat konfeti popcake berlapis coklat.
Resep coklat ini berhasil disempurnakan tepat sehari sebelum pengumuman siapa yang akan mewakili sekolah untuk festival pelangi. Seperti dugaan teman-temannya, nama Flynn keluar pertama. Selain Flynn, Ernest juga akan ikut dengan eklir pelangi. Pak Simon berhenti setelah menyebut nama Ernest. Baiklah, jadi awalnya pihak sekolah ingin 3 macam dessert untuk dijual di festival pelangi. Tapi sayang sekali, ada sedikit kesalahpahaman dengan pihak panitia penyelenggara. Mereka hanya menyediakan kita 2 stand saja. Flynn dan Ernest, hanya kalian berdua yang akan jadi mewakili sekolah. Pak Simon menjelaskan dengan wajah datar seperti biasa. Buat yang enak. Ini bukan permintaan. Kalau sampai nggak enak, ku buat kalian jadi adonan. Flynn mendadak ingat bagaimana Alexa protes orang sedingin Pak Simon bisa membuat dessert lezat. Pak Simon melanjutkan. Kalian masing-masing boleh memilih 5 orang untuk membantu kalian mempersiapkan makanan dan berjualan di festival. Kalian boleh memilih siapapun. Siswa tingkat berbeda juga boleh. Serahkan namanya paling lambat besok pagi. Semua yang ikut akan dapat nilai tambahan di akhir semester. Sekali lagi, buat yang enak. Jangan buat malu Mana Culinary School. Tommy bertukar pandang dengan Flynn. 5 orang. Flynn sudah tahu siapa saja yang akan dia ajak untuk membantunya. Menjelang jam makan siang, Flynn mencari Alexa. Biasanya dia akan makan siang bersama beberapa teman di kursi taman belakang gedung utama. Flynn bisa melihat kursi taman tersebut dari deretan jendela lantai 1. Dia juga bisa melihat teman-teman Alexa, tapi tanpa Alexa. Selagi dirinya bertanya-tanya di mana gadis itu berada, Flynn mendengar percakapan dari ujung pertigaan koridor ke arah luar. Suara Alexa dan Ernest. Iya, jadi Pak Simon mengizinkanku milih berapa orang untuk membantu. Mereka akan dapat nilai tambahan juga. Kamu bisa membantuku? Flynn merasakan dahinya mengernyit seraya dia melangkah perlahan. Ernest memberikan Alexa pertanyaan yang ingin dia berikan pada Alexa. Dadanya terasa sesak, hati kecilnya memohon agar Alexa menolak. Mungkin dengan begitu dia punya kesempatan minta Alexa membantunya. Kalau Alexa mau, Alexa bisa belajar membuat lemon meringue pie sendiri. Jauh lebih baik dari sekedar mencicipi atau dapat poin tambahan. Maaf, kurasa aku nggak bisa. Jawaban Alexa terdengar. Kenapa? Cara membuat ekler pelangi gampang kok. Bukan itu, aku sudah janji dengan teman-teman mau pergi. Pergi, tunggu sebentar. Kamu nggak akan ke festival pelangi? Maksudku, itu festival paling ditunggu-tunggu penduduk kota. Banyak stand dan acara menarik. Iya, aku tahu. Sayang sekali, aku harus pergi ke tempat lain. Aku sudah merencanakannya dari bulan lalu. Kamu akan pergi bersama Gina dan Holly. Ernest menyebut nama 2 teman Alexa yang sering bersamanya. Enggak, aku akan pergi dengan teman-teman lain. Jadi, maaf, kamu gak bisa membantu. Mungkin kamu mau aku bantu cari siswa lain? Nggak usah repot biar aku cari sendiri. Yakin? Yep. Kalau begitu, aku makan siang dulu ya. Selamat berjuang. Sudah sejak beberapa bulan lalu, Flynn merasa Ernest juga berusaha dekat dengan Alexa. Dia kira itu hanya kecurigaan tak beralasan. Namun mungkin kecurigaannya benar. Flynn berdiam di posisinya. Dia melihat Alexa berjalan keluar melalui pintu belakang tanpa sadar akan kehadirannya. Hei, Flynn, kamu juga mau minta bantuannya ya? Suara Ernest terdengar lagi. Flynn tak percaya kalau Ernest sadar akan kehadirannya. Dia pun melangkah maju ke persimpangan. Ernest berdiri di sana. Lengan baju koki tergulung sampai ke siku memperlihatkan tato hitam di tangan kiri bagian dalam. Tangan kanannya bersandar pada pinggul. Seperti kamu dengar tadi, dia akan pergi dengan teman-temannya, jadi ya sudah. Kamu pikir aku akan minta dia jadi anggota kelompokku? Bagaimana menurutmu?
Ernest berbalik tanpa membiarkan Flynn merespon. Flynn memperhatikan Ernest meninggalkannya. Dibandingkan dirinya, Ernest lebih berotot. Badannya bagus karena olahraga rutin. Tapi tato di tangan dan piercing di telinga kanan, Flynn untuk sekejap merasa dirinya lebih baik dari Ernest. Flynn akhirnya memergoki Ernest juga mau mengajak Alexa untuk jadi anggota kelompok. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jangan lupa like juga untuk mendukungku terus berkarya dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!